Wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya saya senantiasa mendoakan bagi yang semangat menjawab salam saya, mudah-mudahan seluruh cita-cita, harapan dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam saya doakan kalau masih punya utang-utangnya dilunasi oleh Allah. Oh, masih punya nggak, Bu? Utang puasa ya. Baik, Allah itu ganjil dan suka dengan hitungan atau bilangan yang ganjil. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam saya doakan akan dilancarkan rezekinya sehingga bisa beribadah kurban tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai tema kita pagi hari ini tentang apa sesuai dengan flyernya itu, ihsan sebagai penyempurna takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulumi wal hikam, amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata bacaan Alhamdulillah ya, saya temukan satu hadis itu bukan hanya sebagai ekspresi rasa syukur, bukan hanya sebagai ekspresi pujian terhadap Allah, tapi ternyata Alhamdulillah itu juga doa. Itu saya baca, saya temukan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Fatihah. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Zikir paling utama adalah bacaan la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah bacaan alhamdulillah. Makanya kata Siti Aisyah, Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada kita. Ketika Kanjeng Nabi mengalami apapun, yang baik ataupun yang buruk, yang menyenangkan ataupun menyusahkan, kalimat pertamanya tetap alhamdulillah. Jadi kata Siti Aisyah, ketika Nabi melihat sesuatu yang buruk, mengalami sesuatu yang tidak enak, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, jadi alhamdulillah ala kulli hal ini kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, ya, sakit, dapat musibah atau apapun, alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian kata Siti Aisyah, kalau Nabi menghadapi sesuatu yang menyenangkan, mengalami sesuatu yang membahagiakan, maka beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal artinya segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Keadaan baik ataupun buruk, alhamdulillah. Kalau yang kedua, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat Allah tatimmu menjadi sempurna as-shalihat, kebaikan-kebaikan. Itu kalau dapat nikmat, dapat rezeki, ya. Dapat kabar, alhamdulillah, ya. Putra jenengan lulus. Nah, jenengan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Makanya kita apapun keadaannya tetap harus alhamdulillah. Sampai-sampai di Jawa Tengah, saya lupa namanya siapa, ada kiai gitu ya, dapat julukannya Kiai Alhamdulillah.
Karena ketika dicurhati oleh masyarakat gitu ya, Pak Kiai, ya Allah tolong doain saya. Kenapa? Ya, panen saya gagal. Kata kiainya, alhamdulillah. Gitu ya. Pak Kiai, saya dapat musibah. Ya, begini-begini, alhamdulillah. Jadi apapun yang dicurhatkan oleh masyarakat kepada beliau, beliau memberikan contoh pertama itu alhamdulillah. Ya, gitu. Seperti kalau panjenengan suka berselancar di dunia maya, suka ngelihat video-video yang beredar, ya. Kadang-kadang di grup-grup itu kan suka ada video-video Palestina gitu ya. Ya, orang-orang Palestina itu dapat ujian yang sangat berat, yang sangat luar biasa, ya. Rumah dihancurkan, ekonomi hancur, keluarga banyak yang syahid dan seterusnya. Tapi pernah ada seorang wanita, ya, seorang ibu, di hari pernikahan anaknya, tempat resepsi pernikahannya dibom sama Israel, laknatullah alaihim, ya, dibom, pengantinnya meninggal. Nah, ibunya ditanya, Bu, bagaimana perasaan jenengan ya, dengan musibah ini? Dengan tegas ibunya mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal, hari ini hari pernikahan putri saya. Alhamdulillah ala kulli hal, putri saya lebih dicintai oleh Allah daripada oleh saya. Alhamdulillah ala kulli hal, hari ini putri saya syahidah. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. Masya Allah. Makanya banyak orang Barat, orang Amerika, orang Eropa ya, melihat keteguhan orang Palestina ya, banyak yang masuk Islam. Ya. Apa sih yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya? Kok sampai teguh begitu? Ya. Imannya, gitu ya. Tidak cengeng dan seterusnya, mendapatkan ujian yang begitu beratnya. Baik, kembali lagi ini. Jadi jangan bosan-bosan ya dalam setiap helaan nafas kita, apapun keadaan kita, alhamdulillah. Gitu ya. Jangan terlalu sering mengeluh. Gitu ya. Karena Gusti Allah kan mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita sering bersyukur, sering alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya, ditambah nikmatnya oleh Allah. Ya. Tapi kalau kita sering mengeluh ya, itu tandanya kufur. Kalau kufur itu nanti kita ditambah susahnya ya. Lagi sakit mengeluh, maka tambah nemen sakitnya. Gitu ya. Jadi sekalipun narik nafas sudah berat itu tetap alhamdulillah gitu ya, tetap alhamdulillah ya, supaya ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, tema kita ihsan sebagai penyempurna takwa. Pada saat bulan Ramadan ya, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Gitu ya. Kita begitu bersemangat mengerjakan ibadah. Gitu ya. Baca Al-Quran, berzikir gitu ya. Padahal dalam keadaan puasa gitu ya. Malamnya sholat taraweh, kemudian saatnya makan sahur masih menyempatkan tahajud. Begitu bersemangat kita dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan ya. Yang semuanya itu kita lakukan supaya keluar dari bulan Ramadan kita akan menjadi orang yang bertakwa. Karena tujuan utama dari diwajibkannya puasa adalah supaya kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, setelah kita keluar dari bulan Ramadan sudah menyandang gelar muttaqin, orang yang bertakwa. Apakah bekal takwa ini cukup untuk menjalani kehidupan 11 bulan yang akan datang sampai masuk Ramadan tahun berikutnya? Apa cukup dengan bakal takwa itu? Ternyata belum ya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ya, kita diberi kemudahan beribadah ya, diberikan kemampuan untuk mengurangi dosa dan maksiat ya, karena situasinya sangat kondusif kalau di bulan Ramadan ini.
pintu surga dibuka. Nah, kata Kanjeng Nabi kan begitu, kalau di bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ya, artinya di bulan Ramadan itu kita dimudahkan oleh Allah dalam melakukan kebaikan. Dan di bulan Ramadan itu kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengurangi dosa-dosa dan kemaksiatan. Gitu ya. Nah, setelah Ramadan selesai, memasuki bulan Syawal ya, sampai bulan Sya'ban nanti menjelang Ramadan berikutnya ya, kita akan kembali hidup normal. Artinya hidup normal itu setan kembali dilepas. Begitu ya. Setan kembali berkeliaran untuk menggoda dan mengganggu. Ya, ya. Makanya jangan salah, jangan lupa ya. Setan itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Karena Allah sendiri mengatakan setan itu minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Gitu ya. Karena setan itu sifat, Bu. Setan itu bukan makhluk. Ya, setan itu adalah sifat buruk. Ya. Makanya minal jinnati wan nas, setan itu ada dari jenis jin dan ada dari jenis manusia. Jadi manusia yang suka mengajak kepada keburukan berarti dia memiliki sifat setan, gitu ya. Makanya kan pada saat kita marah sama orang, gara-gara orang itu ngajak jelek terus, oh dasar setan lu. Begitu ya. Maksudnya dia punya sifat setan, gitu ya. Karena dia suka mengajak kepada keburukan. Ini setan kembali berkeliaran. Yang tadinya bulan Ramadan menahan diri untuk tidak rasan-rasan gitu. Pas bulan Syawal langsung ambrol, biar wah lepas lagi kan begitu ya. Ngajak rasan-rasan lagi. Oh, Ramadan wis lewat, ayo dong kita mulai lagi. Ghibah syar'i katanya begitu. Ghibah syar'i itu sambil ngaji tapi ghibah kan begitu. Nah, lalu apa bekalnya yang harus kita siapkan untuk melengkapi bekal takwa itu? Ya, bekalnya adalah ihsan. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Nahl ayat 128. Jadi pada saat setan kembali dilepas, menggoda dan mengganggu manusia, mengganggu kita, maka kita untuk bisa menghadapi godaan-godaan setan itu butuh bantuan Gusti Allah. Ya. Karena semua makhluk itu dalam kendali Allah. Setan dari jenis jin itu dikendalikan oleh Allah. Setan dari jenis manusia juga dikendalikan oleh Allah. Maka kita butuh pendampingan dari Allah, butuh ditemani oleh Allah. Nah, supaya ditemani oleh Allah, didampingi oleh Allah, bagaimana caranya? An-Nahl ayat 128 Allah menyebutkan. Di dalam ayat itu Gusti Allah berfirman, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, ma'a, beserta, ya, alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, ya, walladzina hum muhsinun, dan Allah juga beserta orang-orang yang memiliki sikap ihsan. Ya, jadi agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah, ya, diberi bantuan oleh Allah, pertolongan oleh Allah dalam menjalani kehidupan kita 11 bulan yang akan datang sampai Ramadan berikutnya, maka kita harus memiliki sikap ihsan. Ya. Ihsan itu apa? Gitu ya. Ada 3, Bu, definisinya ihsan. Ya, jangan catat ya. Ihsan yang pertama, kata para ulama, bahasa Arabnya dulu, badlul manfaati wal khairi ilal akhirin. Ihsan itu adalah memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Definisi ihsan yang pertama, memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Jadi orang yang memiliki sikap ihsan, ya, ihsan itu perbuatannya. Kalau orangnya namanya muhsin, ya, Pak Muhsin gitu ya, orang memiliki sikap ihsan. Itu kalau bentuknya tunggal, satu orang muhsin. Kalau orangnya jamak bisa muhsinun,
bisa muhsinin, ya. Nah, itu bentuk jamak, ya. Muhsinun atau muhsinin itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya muhsin. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan namanya muhsinah. Mungkin jenengan ada punya teman namanya Bu Muhsinah gitu ya. Itu bahasa Arab itu, muhsinatun. Artinya seorang wanita yang memiliki sikap ihsan. Ya. Ibu Muhsinah, nah, gitu biasa disingkatkan begitu ya. Pak Muhsin dan Bu Muhsinah. Ya. Pak Solih dan Bu Solihah. Nah, gitu ya kalau solih laki-laki, solihah perempuan. Baik, kembali lagi. Ihsan itu adalah memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Jadi, orang yang memiliki sikap ihsan adalah orang yang senantiasa berusaha keberadaannya dimanapun, kapanpun, di komunitas manapun, dia berusaha kehadirannya bisa memberikan manfaat. Ya. Jadi orang yang memiliki sikap ihsan adalah orang yang senantiasa berusaha kehadirannya bisa memberikan manfaat. Di dalam keluarga dia berusaha bermanfaat untuk keluarganya. Di dalam komunitas dia berusaha memberikan manfaat untuk komunitasnya. Di lingkungan masyarakat dia berusaha memberikan manfaat untuk lingkungan dan masyarakatnya. Nah, itu namanya muhsin, orang yang memiliki sikap ihsan. Nah, ibu yang dirahmati Allah, di dalam memberikan manfaat kepada orang lain, ya, itu tidak harus sama. Ya. Artinya dia bisa berbuat baik, memberikan manfaat dan kebaikan, ya, sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya, sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang berbuat baik itu ada kalanya dengan ilmunya, ya. Allah titipkan ilmu kepadanya, dia berbagi ilmu dengan orang lain, ya. Tapi kalau ilmu akhirat, orang itu banyak yang nyah-nyoh, ya, memberikan ilmunya, menyampaikannya. Tapi kalau ilmu dunia itu banyak yang disembunyikan. Contoh saja ya, sama-sama orang yang punya restoran, ya, rumah makan, ya. Yang satu laku, yang satu kurang laku, ya. Yang kurang laku nanya, jenengan rasa pengen tuh? Ya, rahasia. Begitu ya. Ya. Apa rahasianya apa tuh? Lu rahasia ya kok diceritakan ya nggak boleh jadi rahasia, ya. Nah, itu namanya merahasiakan ilmu, ya. Padahal kalau kita orang yang beriman, ya, menyebarkan ilmu dengan mendapatkan rizki, ya, itu sesuatu yang berbeda, ya. Dia menyembunyikan resepnya karena takut, ya, nanti penghasilannya berkurang, kan gitu ya. Itu sebetulnya nggak nyambung gitu, gitu ya. Rezeki itu sudah diatur, rezeki itu sudah ada takarannya, gitu ya. Sementara membagi ilmu itu juga satu perintah tersendiri, gitu ya. Ada satu kisah nyata ini di Arab terjadi. Ada orang Eropa, ya, dia menjadi manajer di salah satu supermarket, ya, yang ada di salah satu kota di Timur Tengah, ya. Yang jelas bukan Mekah Madinah. Kalau Mekah Madinah kan orang kafir nggak boleh ada di sana, gitu ya. Ya, di kota lain, ya, dia menjadi manajer sebuah supermarket. Nah, di situ ada saingannya di depan jalan, ya. Jadi seberang jalan, ini supermarket yang dikelola oleh orang Eropa itu, di sini supermarket lokal, ya, orang Islam yang mengelola. Nah, Allah memperlihatkan, ya, satu ajaran Islam yang dipraktekkan oleh manajer supermarket Muslim ini, ya. Ajaran Islam yang luar biasa, yaitu berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Jadi ceritanya supermarket orang Islam ini lebih laris, ya. Supermarket orang Eropa yang dikelola oleh orang Eropa ini tidak terlalu laris, ya. Bahkan tambah lama tambah sepi. Luar biasanya, gitu ya. Tanpa diminta, manajer yang mengelola supermarket Muslim ini mendatangi manajer, ya, yang mengelola supermarket yang saingannya itu. Nah, kemudian manajer itu, ya,
berbagi tips ya. Kemudian yang ngobrol-ngobrol kenalan segala macam gitu ya. Kalau jenengan mau, saya bisa berbagi tips bagaimana supaya supermarketnya rame lagi. Kemudian kalau stok barangnya memang sudah menipis, tidak ada, supplier juga sudah enggan mengirim, kami siap mensuplai. Ya, stok punya kami bisa dipakai di sini. Nanti kalau laku baru dibayar. Itu manajer orang Eropa kaget. Kok ada sistem ekonomi yang seperti ini kan begitu ya? Ya. Apa yang diajarkan oleh agama Islam? Kok sampai seperti ini dalam mengelola bisnis gitu ya? Nah akhirnya Allah takdirkan ya, karena dia melihat keajaiban ajaran Islam, Allah takdirkan manajer itu masuk Islam gitu ya. Nah jadi kembali lagi ya, ibu yang dirahmati Allah, dalam berbuat baik itu tidak harus sama ya. Kalau dia dititipi ilmu, maka berbuat baiklah dengan ilmu yang dia punya gitu ya. Kemudian ya, ada kalanya orang itu juga berbuat ihsan atau berbuat baik dengan hartanya ya. Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya ide ya, tapi saya punya sedikit rezeki ya. Ayo dan mau bikin kegiatan apa ya, saya siap support. Nah begitu ya. Jadi dia berbuat baik dengan hartanya ya. Dia merasa tidak punya ilmu, dia merasa tidak punya ide gitu ya, tapi dia punya harta, akhirnya dia berbuat baik dengan hartanya. Seperti kalau jenengan perhatikan ya, artis-artis hijrah ya. Arti hijrah itu kan dari sisi ilmu agama mereka mungkin ya terbatas kan begitu ya, ya. Tapi Allah titipkan rizki kepada mereka ya. Akhirnya ada yang bikin rumah tahfidz, kemudian santrinya itu anak-anak yatim digratiskan gitu, membiayainya sampai kuliah gitu. Ada itu yang kadang-kadang kalau melihatnya saya terharu karena sepasang suami istri artis ini dapat ujian dari Allah, ngapunten belum dikasih rezeki anak oleh Allah, kan gitu ya. Sama itu Bu? Seto, siapa? Dimas Seto sama siapa? Dini Aminati ya, gitu ya kan, belum dikasih rezeki anak oleh Allah gitu ya. Tapi subhanallah luar biasa gitu ya. Dia mengasuh anak asuh itu sampai berapa itu, banyak sekali, sampai dikuliahkan. Gitu ya. Ya, dibiayai kan begitu ya, dibuat, kemudian dia juga nyumbang pesantren, punya ustadz siapa gitu ya, ya satu gedung itu punya Dimas Seto itu ya. Ini uang jenengan ya, sudah berwujud gedung pesantren ini, masya Allah. Nah itu dia ihsan dengan hartanya gitu ya. Ada yang ihsan dengan ilmunya, ada yang ihsan dengan hartanya. Kemudian kalau kita tidak bisa ihsan dengan harta, tidak bisa ihsan dengan ilmu, kita bisa ihsan dengan waktu dan tenaga. Ya, semua ada kegiatan bersama. Saya nggak punya ide, saya juga nggak punya uang, tapi saya punya waktu dan tenaga. Ayo, kita mau bikin kegiatan apa? Saya siap ya berkontribusi dengan waktu dan tenaga saya. Ya, silakan, saya mau disuruh ngapain, saya siap mengerjakan. Itu ihsan ya, dengan waktu dan tenaga. Dan ihsan yang paling minimal, nah ini ihsan paling minimal ibu-ibu ya. Kita tidak bisa ihsan dengan ilmu, tidak bisa ihsan dengan harta, tidak bisa ihsan dengan waktu dan tenaga. Ihsan paling minimal adalah kehadirannya tidak jadi masalah bagi orang lain. Gitu ya. Itu ihsan yang paling minimal gitu ya. Ya. Ya, wis kalau nggak iso nyumbang apa-apa meneng ya. Jangan kebanyakan komentar. Kadang-kadang kan ada di lingkungan gitu ya. Ya, uang ya gak tahu metu, ide ya gak ono ya, waktu dan tenaga juga berat ya. Tapi sembarang-sembarang dipaido kan gitu. Senengnya itu menyala-nyalakan. Iki apa tuh modelnya ngene iki? Seharusnya begini. Wah, gitu ya. Komen, nah udah padahal nyumbang yoga, ngewangi yoga kan gitu ya. Ya. Kadang-kadang kan ada yang model begitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu kan begitu ya. Kalau ada orang yang seperti itu, biasanya disikapi oleh lingkungan bagaimana? Kepergiannya disyukuri, kehadirannya tidak disukai. Kalau orangnya datang pada sikut-sikutan, delok-delok lewongi kiai neo sebarang-sebarang salah, delok-delok begitu ya. Kalau orang yang nggak ada semuanya bahagia, alhamdulillah, wong gak enek, aman. Betapa mengerikannya
Kalau ada orang disikapi seperti itu oleh lingkungannya, Masya Allah ya, tidak ada ihsannya sama sekali ya. Nah padahal ya, kata Allah tadi ya, kalau kita ingin tetap mendapatkan pendampingan dari Allah ya, kita tidak cukup hanya takwa. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, tidak cukup hanya itu, tapi kita pun harus ihsan. Kemudian ihsan yang kedua, mana ihsan yang kedua kata para ulama adalah itmamul amali wa itqaluhu, menyempurnakan amal dan melakukannya secara profesional ya. Menyempurnakan amal dan melakukannya secara profesional. Artinya, ibu yang dirahmati Allah, orang yang memiliki sikap ihsan itu adalah orang yang kalau dikasih amanah, kalau dikasih tugas, dia laksanakan amanah atau tugas itu sampai selesai, tuntas. Dan dia lakukan secara profesional, tidak asal-asalan. Tuntas dan profesional. Itulah orang yang ihsan. Ya. Soalnya kadang-kadang kan ada orang itu dikasih amanah, ya, tidak selesai, kan begitu ya. Atau ada yang selesai tapi asal-asalan, wis toh, penting selesai. Nah, begitu ya. Tidak memperhatikan ya kualitasnya ya. Tidak memperhatikan SOP-nya. Ya. Wah, yang penting dikerjakan sekalipun berantakan kan gitu ya. Jadi orang yang memiliki sikap ihsan itu kalau dikasih amanah, dia laksanakan amanah itu sampai selesai, dan dia laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, tuntas dan profesional. Yang ketiga ya, ihsan yang ketiga ini kata Kanjeng Nabi ya. Kata Kanjeng Nabi, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah Allah ada di hadapanmu ya. Jika kamu tidak mampu menghadirkan Allah di hadapanmu, maka yakinlah bahwa Allah bisa melihatmu. Nah artinya kata Kanjeng Nabi, orang yang memiliki sikap ihsan itu adalah orang yang dalam melakukan kebaikan, niatnya, motivasinya, semangatnya, orientasinya hanya karena Allah, hanya untuk Allah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dia menjalankan amanah, dia melakukan tugas, dia mengerjakan kebaikan, dia memberikan manfaat, itu semuanya diniati hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, orang yang memiliki sikap ihsan seperti ini ya, yang berbuat baik niatnya hanya karena Allah ya, maka dia akan selalu bahagia hatinya. Orang yang ikhlas ya, jadi buah dari ihsan tadi nanti kan ikhlas gitu ya, melakukan sesuatu hanya karena Allah, itu buah dari ihsan, melahirkan sikap ikhlas ya. Nah orang yang memiliki sikap ihsan, yang ikhlas dalam beramal, maka dia akan selalu bahagia hatinya ya. Ketika dia melakukan kebaikan, dia tidak peduli ada yang memuji atau ada yang mencela. Selama yang dilakukan itu tidak melanggar syariat Allah, selama yang dilakukan itu tidak melanggar undang-undang pemerintah, selama yang dilakukan itu tidak menyalahi etika sosial atau bermasyarakat, selama yang dilakukannya itu tidak merugikan orang lain, selama yang dilakukannya itu ada manfaatnya, maka dia tidak peduli dengan penilaian manusia ya. Standarnya tadi 5 itu, tidak melanggar hukum Allah, tidak melanggar undang-undang pemerintah, tidak melanggar etika sosial, tidak merugikan orang lain, dan ada manfaatnya, maka go on ya. Dia tetap jalan kebaikan yang dia lakukan ya, dia tidak peduli dengan bulian, cacian, ataupun bahkan pujian ya, biasa saja. Ada yang memuji ataupun ada yang mencela, dia tetap melakukan kebaikan. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia melakukan kebaikan, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya kalau kita
selalu mendengarkan komentar orang, ya, nggak ada benernya. Masih ingat ya kisah yang sering diceritakan para ustadz, para motivator gitu ya, tentang seorang ayah dan seorang anak dan seekor keledai. Ya, masih ingat ya. Jadi keledai, ya, ada kendaraan keledai. Ya, kata bapaknya, ya, nak, ayo naik. Ya, ya, bapak aja yang nonton, ya, kamu naik. Ya. Ketika mereka berjalan melewati perkumpulan orang, ini dikomentari sama orang. Ya Allah, anak zaman sekarang begitu ya, enak-enakan naik kendaraan, bapaknya disuruh jalan kaki, disuruh nuntun gitu ya. Kata anak itu kan, Pak, salah, jenengan mawon gitu ya. Akhirnya bapaknya yang naik keledai itu, anaknya yang nuntun. Lewat ketemu lagi sama orang, dikomentari lagi. Masya Allah, bapak ini kok nggak punya rasa kasihan sama anaknya. Wong enak-enakan di atas kendaraan, anaknya disuruh nuntun. Begitu ya. Salah lagi gitu ya. Akhirnya tuh, nak, salah lagi kan begitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan gitu ya, dituntun aja sama-sama gitu ya. Gitu ya, kendaraannya dituntun gitu ya. Bapak sama itu nuntun keledai, lewat ketemu orang lagi, dikomentari lagi. Ya Allah, ini bapak sama anak ini kok tidak pandai bersyukur. Dikasih kendaraan sama Allah, kok gak dinaiki, malah kok dituntun kan gitu ya. Waduh, piye gitu kan, salah lagi. Ya kita naiki sama-sama, dinaiki sama-sama, lewat lagi ketemu orang, dikomentari lagi. Masya Allah, bapak sama anak ini tidak punya rasa pri kebinatangan. Keledai itu kan kecil, kok dinaiki sama-sama. Itulah kita itu kalau mendengarkan omongan orang nggak ada benernya. Nah, begitu ya. Jadi standar kita itu jangan komentar orang. Ya, standar kita itu tadi 5 itu tadi. Yang kita lakukan tidak melanggar syariat. Ya, standarnya itu ya. Ini melanggar syariat itu betul nggak? Enggak. Ya. Yang kedua, yang kita lakukan tidak melanggar undang-undang pemerintah. Ya, secara syariat benar. Tapi undang-undang pemerintah bagaimana? Boleh nggak? Gitu ya. Seperti mohon maaf, ya, ada secara syariat benar, tapi menurut undang-undang salah, ya, tidak dibenarkan karena tidak diundangkan. Ya. Contohnya, ya, kalau ada orang tidak sholat, gitu ya, ya, itu kita tanya, jenengan tidak sholat alasannya apa? Ya. Kalau alasannya karena malas, dia harus dicambuk. Ya. Kalau alasannya dia mengatakan sholat itu tidak wajib, ngapain sholat? Harus dibunuh. Kalau hukum Islam begitu. Gitu ya. Secara syariat benar kalau kita menghukumnya, tapi secara undang-undang salah. Ya, karena tidak diundangkan dalam undang-undang negara kita. Ya, hukuman seperti itu nggak boleh. Nah, begitu ya. Jadi tidak melanggar syariat, tapi juga tidak melanggar undang-undang pemerintah. Yang ketiga, yang dilakukan itu tidak melanggar etika kepatutan di masyarakat. Ya. Mungkin secara syariat tidak salah. Ya. Kemudian menurut undang-undang juga tidak salah, tapi menurut tradisi di situ itu nggak elok, ya, nggak baik, kan begitu ya. Ya. Maka ya jangan dilakukan, gitu ya. Seperti yang sempat rame itu ada ustadz dari Blitar apa ya, ya, yang lagi ceramah buka baju, ya, bukan yang Gus Samsudin, bukan, bukan Gus Samsudin gitu ya. Yang boleh tuker-tukeran pasangan kan begitu ya. Wah, itu sudah viral. Ada yang belum terlalu viral tapi sempat rame ya. Ya, saya belum melihat videonya gitu ya, tapi saya sudah mendengar polemiknya ya. Sampai ulama ada yang memberikan nasihat ya. Lagi ceramah buka baju. Ya, gitu ya. Laki-laki memang kan begitu ya. Ya, dadanya kelihatan. Entah lagi bercerita apa, saya belum melihatnya. Ya. Akhirnya geger gitu, rame. Saya lupa ustadz siapa namanya gitu ya, Blitar gitu ya. Nah, secara syariat itu tidak melanggar, ya. Kan bukan aurat dada itu bagi laki-laki, ya kan? Secara undang-undang pemerintah juga tidak ada yang dirugikan, kan begitu ya. Siapa yang merugikan? Tapi secara etika kepatutan nggak patut, kan begitu ya. Ya itu jangan dilakukan, kan begitu ya. Secara etika itu nggak patut, gitu ya. Ceramah terus buka baju memperlihatkan ya, dadanya yang six pack semuanya kan begitu ya. Nggak boleh ya. Secara etika itu nggak layak, nggak patut. Nah, jadi kita ihsan itu standarnya adalah tadi itu ya, tidak melanggar syariat,
tidak melanggar undang-undang pemerintah, tidak melanggar etika kepatutan, ya. Kemudian tidak merugikan orang lain, ya, tidak merugikan orang lain. Ya. Kemudian yang kelima, ada manfaatnya, gitu. Ya sudah jalan. Gitu. Jadi ada yang 4 ini lewat, tidak melanggar syariat, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar etika sosial, tidak merugikan orang lain, tapi tidak ada manfaatnya, itu juga tidak perlu. Ya, kalau bisa dihindari. Ya. Ya, seperti kita main HP terus umpama kan gitu ya. Manfaat, kalau ada manfaatnya nggak apa-apa, kalau nggak ada manfaatnya jangan. Oke, kembali lagi ke masalah utamanya. Ya, jadi ihsan itu, ya, yang ketiga kata Rasulullah, pada saat kita berbuat baik, bayangkan kita sedang berhadapan dengan Allah, gitu ya. Sehingga pada saat kita berbuat baik, kita niatnya, semangatnya, motivasinya, orientasinya hanya karena Allah, hanya untuk Allah, dan hanya kepada Allah. Nah, orang yang bisa berbuat baik seperti ini hanya karena Allah niatnya, maka dia akan selalu bahagia hatinya. Jadi kalau kita berbuat baik kemudian hati kita tidak bahagia, kita perlu mengecek, kita berbuat baik itu niatnya karena siapa? Ya. Contoh, ya, sekalipun ini manusiawi, umum gitu ya, tapi harus diperbaiki kalau kita yang melakukan. Ada orang minta tolong kepada kita, terus kita tolong. Dengan penuh semangat kita menolong, gitu ya. Kemudian setelah kita tolong, orang yang ditolong itu entah sengaja entah tidak, dia tidak mengucapkan terima kasih kepada kita. Ya, ya biasa aja ditolong gitu ya, nyelonong aja pergi. Bagaimana suasana hati kita yang menolong? Ya. Kalau kita dalam hati mangkel kan begitu ya, perlu istighfar. Berarti kita nolong dia berharap ucapan terima kasih dari orang itu. Nah, kan begitu ya? Ya. Kan sebetulnya wajar gitu ya. Dalam hati batin, ya Allah, wong iki kok nggak tahu diri blas ya. Mbok yo matur suwun apa piye ngono lho. Bahasa basi, kadang bahasa basine blas ya. Cukup sampai di sini. Besok-besok no way. Gitu ya. Seumpama kita begitu suasana hatinya, ngapunten. Kita harus belajar. Harus beristighfar kalau kita begitu. Kenapa? Karena berarti kita menolong dia bukan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ya, menolong itu perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, berarti nanti Allah yang akan memberikan balasan bagi yang mengerjakannya. Balasan dari Allah lebih penting, balasan dari Allah lebih bernilai dari sekedar ucapan terima kasih dari manusia. Ya. Jadi orang yang niat melakukan kebaikan hanya karena Allah, maka hatinya selalu bahagia. Apapun reaksi, apapun hasil dari kebaikan yang dia lakukan. Reaksi orang bagaimana atas kebaikannya, dia biasa saja. Gitu ya. Orang itu mengucapkan terima kasih atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kita berbuat baik urusannya bukan dengan dia, tapi juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi biasa saja. Gitu ya. Sekalipun berat Bu ya, tapi kita harus belajar ya. Termasuk jenengan di rumah gitu ya, rapi-rapi rumah, beres-beres rumah gitu ya, sembarang-sembarang rapi, sembarang-sembarang beres. Harapannya suami pulang memuji jenengan. Gitu ya. Ya Allah, bojone sapa to, rajine ya Allah, rumahnya rapi ya. Ternyata suami pulang boro-boro memuji, ya. Begitu ya. Kemudian jenengan batin, ngerti ngono tak jarne berantakan rumahnya. Pernah begitu Bu suasana hatinya? Itu harus istighfar. Seandainya ada perasaan begitu, harus istighfar gitu ya. Karena jenengan berbuat baik di rumah, mengabdi pada suami, merapikan rumah dan seterusnya ya. Itu karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kewajiban, kan begitu ya. Biarkan Allah yang memberikan balasan atas kebaikan yang sudah kita lakukan ya. Jadi orang yang ikhlas karena Allah, yang merupakan buah dari ihsan tadi, hatinya selalu bahagia ya. Apapun yang terjadi, dia biasa saja. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, membuat
ciri dan kriteria tersendiri ya, tentang orang yang memiliki sikap ihsan. Ya. Orang yang memiliki sikap ihsan itu, kata Allah, ada cirinya. Itu dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 19. Ya. Itu ayat itu bercerita tentang penghuni surga. Ya. Disebutkan di situ, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Orang yang bertakwa itu ya, dia berada di taman-taman surga, di mata air surga. Mereka mengambil, memanfaatkan, menikmati apa yang diberikan oleh Tuhannya kepada mereka. Nah, kemudian ayat selanjutnya Allah menjelaskan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang menghuni surga itu dulu ketika di dunia adalah orang yang memiliki sikap ihsan. Ya. Jadi nanti buah dari ihsan itu, ya, buah dari ihsan tadi ikhlas, kan begitu ya? Ya. Kemudian kalau sudah ikhlas maka hatinya selalu bahagia. Gitu. Kemudian buah dari ihsan berikutnya, ini yang paling penting, kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kalau buah ihsan di dunia, ya biasanya hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula yang dia dapatkan. Jadi pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, pada hakikatnya sebetulnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, efeknya kan begitu. Ya. Pada saat kita berbuat baik sama orang, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan. Sekalipun kebaikannya mungkin tidak dari orang itu. Gitu ya. Kita berbuat baik dari seseorang kepada seseorang, orang itu tidak membalas kebaikan kita, gak usah nesu. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan balasan kebaikan kita dari yang lain yang lebih baik. Gitu ya. Seperti ya, sebelum kita ke Az-Zariyat, contoh lagi. Seperti orang yang suka berinfak, bersedekah kepada orang lain. Ya, mungkin jenengan pernah lihat. Saya dulu pernah ada terkesan ya, sebuah acara, kalau tidak salah namanya itu acara tolong ya, judulnya itu tolong, kan gitu ya. Ya, di acara di RCTI apa di mana gitu, saya lupa gitu ya. Ya, gitu ya. MNC TV ya. Nah, kemudian ya, sudah jadi satu sekarang MNC sama RCTI ya. Ya. Kemudian saya pada salah satu episode itu melihat ada seorang bapak ya, seorang bapak tertangkap kamera dari tim tolong gitu ya. Bapak itu kelihatan sedang pusing. Dia jalan kaki, pandangannya kosong ya, jalan kaki menyusuri jalan. Nah, kemudian dibidik oleh tim tolong untuk diuji kebaikannya. Akhirnya salah satu agen yang diperankan ya untuk menguji itu dikirim seorang nenek. Nenek itu dikirim untuk menguji bapak itu. Nek, dekati bapak itu ya. Kemudian nenek itu mendekati bapak itu, Pak ya, saya mau minta tolong. Langsung to the point begitu. Iya Nek, kenapa? Saya punya ikan asin mau saya jual gitu ya. Ya. Iya, harganya berapa gitu ya. Saya tidak perlu uangnya ya. Saya cuma butuh beras ya. Jadi kalau bisa nanti jenengan membeli ikan asin saya kira-kira cukup untuk beli beras 10 kilo. Ikan asin paling cuma berapa ribu ya, tidak sampai 5.000 mungkin ya, sedikit gitu ya. Tapi yang namanya orang sedang nguji kan begitu ya, dengan sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Nah, luar biasanya bapak itu ya, bapak itu mau menolong. Oh ya Nek, ya, saya beli gitu ya, gak apa-apa. Tapi saya gak butuh uang, saya belum butuh beras ya. Akhirnya dibelikan beras gitu ya. Selesai gitu, kemudian ya, sudah pergi ya, nenek itu pergi, bapak itu kembali melamun, duduk diam melamun. Akhirnya didatangi oleh tim tolong ya, didatangi oleh tim tolong gitu ya. Pak, saya lihat bapak kok lagi ngelamun aja, ada masalah apa? Iya, saya lagi ada masalah. Anak saya sedang sakit, kepalanya membesar seperti apa? Hidrosipalus ya, membesar ya, harus dioperasi, butuh biaya besar. Saya nggak punya uang gitu ya. Saya bingung, ini lagi mikir lah, nyari jalan keluar bagaimana dan seterusnya.
Kemudian tim tolong itu bertanya, mohon maaf Pak, tadi jenengan tak lihat itu ngobrol dengan seorang nenek, itu ada apa ya? Oh iya, tadi ada seorang nenek minta tolong, katanya belum punya beras. Saya disuruh membeli ikan asinnya untuk beli beras, gitu ya. Akhirnya saya belikan. Kok Bapak kok mau nolong? Kalau Bapak kan lagi susah. Ya, masalah nenek itu tidak sebesar masalah saya, kata gitu ya. Dan saya teringat ya orang tua saya sendiri. Saya membayangkan kalau orang tua saya yang nasibnya seperti itu, bagaimana perasaannya. Saya tidak tega, saya tolong, gitu ya. Akhirnya singkat cerita, ya biasanya setelah itu kan ya sudah, karena Bapak sudah baik kepada orang itu tadi, ini ada rezeki lebih buat Bapak, ya, dikasih 3 juta ya. Padahal waktu itu yang dikeluarkan kalau tidak salah cuma 80.000 ya, uang dikeluarkan, dibalas 3 juta. Dan balasan Allah atas kebaikan Bapak itu, gitu ya. Padahal Bapak itu berbuat baik kepada nenek tadi. Nenek itu tidak memberikan balasan apa-apa, kan begitu ya. Tapi Bapak itu tetap ikhlas ya. Nenek itu tidak memberikan balasan apa-apa kecuali hanya terima kasih, kan begitu ya. Tidak dapat apa-apa dia dari nenek itu, cuma terima kasih ya. Tetapi Allah sudah mempersiapkan balasannya dari yang lain yang lebih besar. Dan kemudian di acara yang lain, saya lihat di acara Kick Andy, gitu ya. Kick Andy kan suka mengundang orang-orang yang bisa memberikan inspirasi bagi orang lain, kan begitu ya. Pada sesi itu ya, yang diundang adalah orang-orang yang dalam keadaan terbatas, dalam keadaan punya banyak masalah, tapi dia masih mau membantu orang lain. Salah satu yang diundang adalah Bapak tadi itu. Ya, Bapak itu diundang. Ya ditanya-tanya segala macam. Selesai acara gitu ya, Bapak itu dapat uang dari sponsor yang mensponsori acara Kick Andy, dapat uang 10 juta. Ya. Balasan Allah atas sedekah orang itu, Bapak itu belum selesai. Gitu ya. Ya. Dalam kesempatan yang lain saya melihat gitu ya. Saya lupa acara apa gitu ya. Ceritanya itu ya, ketika acara Kick Andy ya berlangsung, bupati tempat Bapak itu berasal melihat acara itu. Akhirnya ya, bupati itu memanggil Bapak itu. Kemudian bupati mengatakan seluruh biaya operasi anaknya ditanggung oleh pemerintah. Masya Allah. Berbuat baik tulus karena Allah. Allah siapkan balasan yang lebih banyak dan lebih baik dari sekedar ucapan terima kasih, dari sekedar balasan yang tidak seberapa dari manusia yang kita baiki. Nah, itulah pentingnya kita ya, ihsan, berbuat ikhlas. Ya, kan begitu ya. Yang akhirnya membuahkan pertama hati bahagia, yang kedua balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Baik, itu balasan di dunia. Balasan di akhiratnya apa tadi? Dimasukkan surga. Nah, kemudian Allah mempunyai kriteria ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya ya, orang-orang yang tinggal di surga itu dulu ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang memiliki sikap ihsan. Lalu apa cirinya menurut Allah orang yang memiliki sikap ihsan? Ada 3. Yang pertama kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Nah, jadi kriteria menurut Allah, orang yang memiliki sikap ihsan, ciri pertama, orangnya sedikit tidurnya di waktu malam. Sedikit tidurnya, Bu ya. Bukan sedikit-sedikit tidur. Sedikit-sedikit tidur, bukan, tapi sedikit tidurnya. Tetapi sedikit tidurnya itu ya tetap ada standarnya. Standarnya itu bagaimana orang yang sedikit tidurnya di waktu malam itu? Kita ikuti pendapat para ulama. Kalau tidak salah Imam Ghazali pernah mengatakan yang namanya waktu malam itu harus kita bagi 3 ya. 1 hari 24 jam dibagi 2 dulu, masing-masing 12 jam. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu waktu siang. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu namanya waktu malam. 12 jam masing-masing. Nah, waktu malam itu dibagi 3. Ada istilah sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Sepertiga malam pertama
Itu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam, 4 jam pertama. Ya. Untuk apa? Ya di samping untuk ibadah, ada sholat maghrib, ada sholat isya, juga untuk berinteraksi dengan manusia. Itu sampai jam 10 malam saja maksimal. Jam 6 sore sampai jam 10 malam, atau disebut sepertiga pertama, ya, itu di samping untuk ibadah juga untuk interaksi, bergaul. Ya. Ada kalanya kita menghadiri undangan tetangga yang hajatan, kan begitu ya. Kalau nggak ada ya kita ngobrol dengan keluarga. Ya, suami bertanya kepada istri, gimana bun hari ini? Ya, dari pagi sampai sore ini ada sesuatu yang mau diceritakan? Nah, begitu ya. Istri bertanya sama suami, gimana pak? Seharian di tempat kerja? Gitu ya. Orang tua nanya kepada anak, gimana nak tadi di sekolahan? Gitu ya. Nah, ada yang mau diceritakan ke bunda? Gitu ya. Saling bertanya, saling bicara. Ya, itu maksimal sampai jam 10. Ya. Kemudian sepertiga malam yang kedua, jam 10 sampai jam 2, disitulah tidurnya ahli surga. 4 jam. Jam 10 sampai jam 2. Ya. Ya. Itu namanya sepertiga malam yang kedua. Disitulah tidurnya ahli surga, istirahat. Ya. Dan saya pernah melihat video di lupa saya, di YouTube apa di TikTok atau di apa gitu ya, pokoknya yang berseliweran itu ada pendapat dokter ya, dokter bercerita tentang waktu tidur yang ideal, tidur yang berkualitas. Itu ternyata ada jam-jamnya ya. Tidur yang bagus, yang berkualitas kalau kata dokter itu adalah jam 11 sampai jam 1 ya. Karena di jam itu ya, tubuh kita manusia secara alami akan melakukan yang namanya detoksifikasi. Ya, membersihkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Ya, sisa makanan, sisa obat atau apapun ya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu dihancurkan secara alami oleh tubuh kita. Itu prosesnya jam 11 sampai jam 1. Ya, gitu ya. Itu adalah tidur yang ideal di situ, ya. Kalau langsung merem gitu kan mungkin kan tidak bisa gitu ya. Makanya diproses dari jam 10 gitu ya. Proses mulai tidur dari jam 10. Jam 11 itu pules sampai jam 1. Nah, gitu ya. Nah, kemudian jam 2 ya bangun. Ya. Makanya kalau jenengan pernah merasakannya, jenengan tidak bisa tidur sampai jam 12 malam. Kadang jam 1 belum bisa tidur ya. Jam 1 baru tidur. Sekalipun jenengan dari jam 1 tidur itu sampai jam 8 pagi gitu ya, rasa di badan itu beda. Karena betul begini ya? Di badan itu rasanya beda. Dengan tidur yang mungkin cuma 4 jam, tapi di jam yang tepat, jam 10 sampai jam 2 gitu ya. Itu rasanya beda. Tidur di jam yang tepat sekalipun cuma sedikit dibandingkan dengan tidur di jam yang tidak tepat sekalipun banyak. Karena ada orang itu yang karena lembur atau karena urusan apa gitu ya, malam gak tidur, habis subuh baru tidur. Sekalipun dia tidur habis subuh, bangun jam 12 siang, zuhur gitu ya, tetap di badan itu gak enak. Karena lagi ya, karena tidur di jam yang tidak tepat. Islam sudah mengatur ya, di sepertiga malam yang kedua, disitulah kita tidur. Nah, kemudian di sepertiga malam yang ketiga, jam 2 sampai waktu syuruk gitu ya, waktu terbitnya matahari ya, disitulah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan tadi, kanu qalilan minal laili ma yaj'un, mereka sedikit tidurnya di waktu malam ya. Jadi tidurnya itu cuma di sepertiga malam yang kedua gitu ya. Nah, di sepertiga malam yang pertama sampai jam 10 malam itu untuk berinteraksi ya, atau menghadiri kajian. Kan ada kajian pada maghrib sampai isya, ada kajian pada isya sampai jam 9 dan seterusnya ya. Atau silaturahim ke orang tua, ke tetangga dan seterusnya. Atau sekedar jalan-jalan, menikmati suasana malam, maksimal sampai jam 10. Setelah itu tidur. Jam 2 itu sepertiga malam yang ketiga. Nah, kata Allah ya, ayat selanjutnya, ciri ahli surga
Atau ciri orang yang memiliki sikap ihsan yang nanti buahnya di surga, wabil ashari hum yastaghfirun. Yang kedua, di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Waktu sahur itu kapan? Yaitu sepertiga malam ketiga. Kan kita waktu sahur itu kan mulai bangunnya kan jam 2-an kayak gitu ya. Ya, masak, siap-siap dan seterusnya. Nah, ahli surga, orang yang memiliki sikap ihsan, jam 2 sampai waktu subuh digunakan bermunajat kepada Allah. Ya, qiyamul lail gitu ya, salat tahajud. Kalau belum witir ya salat witir ya. Setelah itu perbanyak berzikir. Dan zikir yang paling utama di waktu sahur adalah istighfar. Seperti Allah firmankan dalam ayat itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ya. Kemudian ya selesai beristighfar, berdoa. Ya, perbanyak berdoa. Karena Gusti Allah dawuh dalam hadis kursi. Ya. Hadis kursi itu ya bedanya dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu kalimatnya, kata-katanya, berikut maknanya itu semuanya langsung dari Allah. Itu Al-Quran. Maknanya dan juga kalimatnya itu dari Allah. Tapi kalau hadis kursi, maknanya dari Allah, kata-katanya dari Kanjeng Nabi. Ya, kata-katanya yang membuat Kanjeng Nabi, tapi maknanya dari Allah. Itu namanya hadis kursi. Nah, Gusti Allah dawuh dalam hadis kursi, barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu ya, waktu itu tuh kapan? Sepertiga malam ketiga ya. Oh ya, sebelumnya hadisnya begini. Katakan ya Nabi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang ketiga. Jadi antara dari jam 2 sampai menjelang subuh, Gusti Allah turun ke langit dunia. Fayaqulu azza wa jalla, kemudian Gusti Allah dawuh, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku di jam itu, aku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku di waktu itu, aku penuhi permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang mohon ampun kepadaku di waktu itu, aku ampuni dosa-dosanya. Nah, itu. Jadi manfaatkan sepertiga malam yang ketiga itu ya, untuk bermunajat kepada Allah. Karena itu ciri orang yang memiliki sikap ihsan, kata Allah. Gitu ya. Ya, sedikit tidurnya di waktu malam, di waktu sahur banyak bermunajat, di antaranya beristighfar. Dan yang ketiga, ya, yang terakhir, ciri orang yang memiliki sikap ihsan, kata Allah dalam ayat itu, wa fi amwalihim, dan di dalam harta mereka, haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak yang harus ditunaikan untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Artinya, orang yang memiliki sikap ihsan itu, di samping dia menjaga hubungan baik dengan Allah lewat qiyamul lail tadi, lewat zikir-zikir tadi, dia pun menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, yaitu suka berbagi. Nah, kalau jenengan bingung kemana mesti berbagi, nah, bisa dititipkan ke lumbung kebaikan, kan begitu. Ngoten Mas Fuad ya? Ya, karena ciri orang memiliki sikap ihsan itu. Ya, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka terdapat hak orang miskin yang meminta ataupun orang miskin yang tidak meminta. Orang miskin yang meminta ya seperti para pengemis. Ya, orang miskin yang tidak meminta bisa dititipkan ke lumbung kebaikan. Itu kan untuk orang miskin yang tidak meminta, gitu ya. Karena lumbung kebaikan yang mendatangi, kan begitu ya. Ya. Nah, ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ciri orang yang memiliki sikap ihsan menurut Allah, ini sebetulnya semuanya sudah kita kerjakan sama bulan Ramadan. Kan begitu ya? Di bulan Ramadan kan kita biasa bangun malam. Di bulan Ramadan kita juga beristighfar. Di bulan Ramadan kita juga infak sodako. Kan begitu ya? Tinggal diistiqomahkan. Kan begitu ya? Setelah Ramadan usai, kita istiqomahkan. Gitu ya. Baik. Selesai materinya. Ya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Kalau tidak ada berarti dicukupkan. Intinya, ya,
agar kita bisa menghadapi godaan setan di luar bulan Ramadan yang sudah dilepas kembali oleh Allah. Di samping bekal takwa yang sudah kita raih di bulan Ramadan, kita pegang teguh, kemudian kita aplikasikan dalam keseharian kita, ditambah lagi dengan ihsan, gitu ya. Ya, berbuat baik, ya, berbuat baik hanya karena Allah, ya. Memberikan manfaat kepada orang lain, dilakukan dengan tuntas dan profesional, diniatkan karena Allah. Jadi 3 definisi ihsan tadi itu bisa dijadikan satu, ya. Berbuat baik kepada orang lain dengan tuntas dan profesional, diniati hanya karena Allah. Nah, kan begitu jadinya ihsan tadi, ya. Memberi manfaat atau berbuat baik pada orang lain, ya, dilakukan dengan tuntas dan profesional, diniati hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Monggo Bunda, kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan J. Insya Allah kita tadi oleh-oleh dari Ustaz Nawawi, THR dari Ustaz Nawawi selama 11 bulan ke depan bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan Bunda, wonten yang ingin diaturakan, didiskusikan. Cekap J. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, kami sampaikan kepada Ustaz Nawawi yang telah menyampaikan tausiahnya pada